Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai pembahasan kita. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Sebelumnya sudah ada pengantar, sekarang kita masuk ke rancangan eksperimen kuasi tanpa kelompok kontrol ya. Jadi seperti yang dijelaskan di video sebelumnya ya, ada tanpa kelompok kontrol, rancangan eksperimen kuasi tanpa kelompok kontrol yang akan kita bahas hari ini, dan dengan kontrol tanpa prates ya. Nah, nanti kita akan membahas one group ya, post test only ya, dengan multiple substantive post test juga, one group pretest post test. Ini ada dua, using double pretest sama using non equivalent dependent variable. Kemudian ada remove treatment dan repeated treatment gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, ini secara umum rancangan itu jika dalam bukunya Sediscook and Campbell itu, dan secara umum diterima ya sebagai konsensus ya, seperti Myers juga menggunakan ini. X itu melambangkan intervensi atau treatment ya, sementara O itu melambangkan outcome ya atau observation ya. O1 itu observasi pertama ya, O2 itu observasi kedua ya, O3 otomatis observasi ketiga itu ya. Itu. Nah, di sini misalnya the one group post test only design, di sini hanya post test saja gitu ya. Jadi intervensi kemudian dilakukan post test itu ya. Itu ini kan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah one group post test only design ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, X itu mewakili perlakuan, intervensi, treatment ya, O observasi atau outcome atau pengukuran ya. Nah, di sini tanpa prates itu sulit mengetahui apakah ada perubahan setelah perlakuan gitu ya. Kenapa ya? Karena tidak ada yang kelompok yang bisa dijadikan pembanding gitu ya. Nah, kalau tidak adanya kelompok kontrol ini membuat peneliti tidak bisa mengambil kesimpulan ya apa yang terjadi ketika tidak ada perlakuan gitu ya. Nah, ini yang namakan counterfactual ini ya, prinsip counterfactual. Nah, ancaman terhadap validitas internal ini semua ancaman itu masuk ya, kecuali ambiguity of temporal precedence ya, karena di sini sudah ada intervensi kemudian dilanjutkan dengan observasi gitu ya. Nah, yang masih yang sudah lupa ya, silakan cek lagi ya ambiguity of temporal precedence di video tentang validitas internal ya. Nah, desain ini ya, post test only ini tadi itu bisa digunakan ketika peneliti memiliki informasi spesifik ya tentang tren dari dependent variable gitu ya. Nah, ini misalnya kemampuan kalkulus itu dinilai stabil itu ya. Jadi secara umum kemampuan kalkulus itu rendah ya dan cenderung stabil ya. Jika misalnya siswa itu lulus dengan tes kalkulus, siswa itu lulus tes kalkulus itu dengan nilai baik, ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan hasil dari intervensi yang dilakukan itu ya. Misalnya tambahan pelajaran kalkulus ya, atau metode baru terkait pembelajaran kalkulus gitu ya. Sangat kecil ya kemungkinan siswa itu belajar kalkulus di rumah atau dengan temannya ya, atau melalui aktivitas sehari-hari gitu ya, seperti misalnya nonton TV atau tadi ya ngobrol sama temannya terkait kalkulus gitu ya, kegiatan rekreasi lain gitu. Itu ini sangat kecil kemungkinannya ya. Beda dengan kemampuan bahasa Inggris misalnya, yang peningkatan kemampuannya bisa dari beragam sumber gitu ya. Itu. Nah, di sini kesimpulan kausal itu hanya bisa terjadi apabila efek
itu yang dihasilkan itu besar gitu ya. Dan juga semua penjelasan lainnya harus diketahui dan dipastikan tidak memungkinkan gitu ya. Nah, ini kondisi ini cukup jarang ya ditemui di ilmu sosial ya. Nah, di desain post-test only itu bisa ya memiliki kekuatan kausal yang lebih kuat ya, jika dihubungkan dengan beragam kondisi yang ada di dalam teori gitu ya. Nah, jadi misalnya kita cek ya beragam kondisi yang ada dalam teori ini ya. Ini yang disebut pattern matching gitu ya. Jadi peneliti itu melakukan post-test pada serangkaian substansi yang ada gitu ya, yang berhubungan dengan menemukan pola efek ya pada salah satu substansi tersebut gitu ya. Ini sering dianalogikan sebagai dalam kasus pembunuhan itu ada mayat di situ gitu ya, ada korban gitu kan. Kemudian detektif ini mencari tersangka pembunuhnya gitu ya. Nah, detektif ini mencari bukti-bukti dari korban gitu ya. Kemudian kemudian dia mencari dalam database itu mencari modus operandi para penjahat yang cocok yang mana gitu ya. Nah, jadi misalnya dia membunuh, ini mayat dibunuh dengan cara apa gitu, yang sering melakukan pembunuhan dengan cara itu siapa misalnya gitu ya. Nah, ini Bapak akan kita perjelas ya di slide berikutnya ya. Otomatis yang bukti-bukti itu kalau cocok dengan database modus operandi si tersangka ya, atau penjahat sebelumnya yang sudah ada, itu nanti dia menjadi tersangka gitu. Nah, dalam analogi kasus pembunuhan tadi kan efeknya mayat korban tadi diketahui, namun penyebabnya itu tidak diketahui gitu ya. Pada eksperimen kuasi itu situasinya itu berkebalikan. Jadi penyebabnya itu diketahui ya, misalnya tadi pelatihan kalkulus ya, tapi efeknya tidak diketahui dan berusaha diprediksi gitu ya, apa yang terjadi dengan pencapaian studinya gitu. Nah, karena efeknya tidak diketahui, tentu saja peluang untuk error tipe 1 itu akan lebih banyak gitu ya. Nah, karena mengapa ya? Karena peneliti itu pandai ya menemukan pola walaupun datanya itu random gitu ya. Jadi dia akan berusaha menemukan menginterpretasi pola hubungan gitu ya, agar dinilai penelitiannya berhasil gitu. Nah, selanjutnya rancangan ini menambahkan ya post-test only gitu ya. Kita tambahkan pretest gitu ya sebelum perlakuan itu. Otomatis ini lebih rancangan yang lebih bagus ya dibanding post-test only gitu ya. Namun ini kesimpulan counterfactualnya tadi masih kurang ya, karena tidak ada kelompok kontrol gitu. Nah, ancaman yang ada di sini terkait maturation dan history gitu ya. Jadi ada pengukuran di O1, kemudian diberi intervensi, kemudian ada O2 gitu ya, pengukuran kembali. Kan kita tidak tahu apakah O2 itu karena treatmentnya gitu ya, bisa jadi itu karena maturation gitu ya. Nah, yang dicontohkan dalam Sadis, Cook and Campbell itu adalah meneliti efek dari kampanye untuk mengurangi kotoran anjing gitu ya, di salah satu kota di Amerika gitu ya. Kampanyenya ini mengharapkan
pemilik anjing itu membersihkan kotoran anjingnya di tempat umum gitu ya. Nah, hasilnya ada pengurangan kotoran anjing yang signifikan, tapi harus juga kita pertimbangkan alternatif penjelasan lain yang ada gitu ya, misalnya terkait cuaca ya, terkait musim ya. Kalau musim pas pelaksanaan kampanye itu kemudian musim dingin, otomatis yang membawa anjing keluar kan semakin sedikit gitu. Jadi otomatis kotoran anjingnya itu juga lebih sedikit gitu ya. Jadi itu bukan karena adanya kampanye dog litter tadi gitu ya, tapi karena cuacanya gitu ya. Nah, misalnya ada juga efek dari histori di sini ya. Pas itu ada juga kampanye dari kota ya untuk untuk mengurangi kotoran di jalanan gitu ya. Jadinya dia terganggu oleh efek ancaman histori ini gitu ya. Juga tingkat kejahatan juga kemungkinan mempengaruhi gitu ya. Kalau tingkat kejahatan tinggi kan dia tidak ingin keluar rumah gitu ya, si pemilik anjingnya tadi gitu. Nah, oke. Nah, kemudian desain one group pretest post-test using a double pretest. Jadi di sini menambahkan satu pretest ya pada rancangan pretest post-test. Nah, ini penambahan ini akan mengurangi ya atau mengidentifikasi ya ancaman maturation dan juga regression to the mean ya. Sebenarnya saya lupa memasukkan di sini ya. Nah, dua buah pretest ini membuat peneliti itu tahu trennya atau dari O1 ke O2 gitu ya. Nah, pemahaman tren ini kan akan meyakinkan adanya perbedaan dari O2 ke O3 itu disebabkan X atau treatment itu, atau karena perubahan yang sudah terbawa sejak O1 gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang lebih detail nanti terkait contoh bisa dibaca di bab 4 ya, bukunya Sadis Cook ya. Jadi kampanye pengaruh rokok ya pada orang Hispanik ya di Amerika itu, pengambilan data pertama itu di musim gugur ya di 86, kemudian musim panas 87 dan musim panas 88 gitu ya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa level informasinya itu lebih tinggi di O3 ya, observasi ketiga, jauh ya lebih tinggi dari O2, dan juga lebih tinggi dari tren dari O1 ke O2 ya. Jadi ini masih ingat kalau regression to the mean itu kan mengarah ke maksud saya ke tren ya, bukan regression to the mean ya. Kan garis regresi dari kita bisa melihat tren ya dari O1 O2 itu bisa kita proyeksikan ya O3-nya itu di mana. Nah, kalau O3 ini lebih tinggi dari proyeksi itu, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan ya bahwa intervensi itu mempunyai efek gitu. Nah, selanjutnya adalah one group pretest post-test using non-equivalent dependent variable. Nah, di sini ada penambahan dependent variable yang memiliki konstruk yang mirip ya dengan efek yang ingin diketahui ya. Pada notasi ini ada A, B, yaitu merupakan konstruk yang mirip ya. Jadi misalnya A itu diharapkan berubah sementara B tidak gitu ya. Nah, nanti kalau terbukti ya berarti otomatis yang diharapkan berubah itu A itu akan berubah sementara B-nya nggak berubah gitu. Kenapa B nggak berubah? Karena intervensinya itu terkait A gitu loh. Intervensinya dirancang untuk mempengaruhi A, bukan mempengaruhi B, walaupun A dan B itu konstruknya mirip gitu. Nah, contohnya studi minat anak terhadap mainan yang diiklankan gitu. Nanti mainan yang diiklankan itu penjualannya lebih tinggi gitu ya, sementara mainan yang tidak diiklankan itu penjualannya tetap gitu. Nah, karena kalau mainan yang tidak diiklankan itu yang
non equivalent dependent variable itu kalau salesnya juga tinggi, nah berarti itu memang iklannya itu nggak ngefek gitu loh. Iklannya itu bukan kenaikan penjualan itu bukan karena iklannya, tapi secara keseluruhan itu mainan anak itu meningkat ya. Misalnya di akhir tahun itu kalau di Amerika itu kan mainan anak selalu naik ya, karena terkait liburan ya, terkait hari raya gitu ya. Itu. Nah, contoh lain itu pada kampanye penyakit menular seksual gitu ya. Nah, di sini penggunaan kontrasepsi meningkat ya. Nah, konsumsi alkohol dan minat olahraga tetap ya. Jadi di sini maksudnya adalah jika konsumsi alkohol dan minat olahraga itu berubah gitu ya, berarti kan penggunaan kontrasepsi meningkat ini bukan karena kampanye STD itu gitu ya, bukan karena kampanye penyakit menular seksual itu, tapi karena secara umum ada kesadaran kesehatan gaya hidup partisipan itu yang lebih meningkat gitu. Nah, contoh lain kampanye poster pencurian chips ya, pencurian keripik kentang gitu ya. Posternya itu, dengan poster itu pencurian chips menurun, tapi harapannya yang pencurian lain tetap gitu ya. Maksudnya bukan gitu ya, maksudnya kita melihat poster itu efektif ketika pencurian chipsnya turun gitu loh. Nah, tapi pencurian lainnya tetap. Tapi kalau pencurian lainnya juga turun, misalnya pencurian yang banyak itu kan pencurian permen ya, soft drink ya, permen dan soft drink itu yang banyak itu ya. Kalau itu juga turun, berarti secara umum ada penurunan tingkat kesadaran untuk mematuhi hukum itu loh, bukan karena posternya pencurian chips tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah remove treatment design ya. Jadi ide dasarnya di sini bahwa outcome-nya itu akan naik ya, outcome atau observation-nya naik turun seiring dengan kehadiran treatment. Nah, di sini syaratnya adalah efeknya itu efek yang sementara gitu ya, yang transient ya. Nah, di sini ada permasalahan validitas konklusi statistik ya, ini rentan outlier gitu ya. Nah, outlier mempengaruhi pola perubahan itu ya. Nah, juga catatan lain adalah bahwa di sini menghilangkan treatment itu bisa disebut unethical gitu ya. Juga bisa memunculkan resentful demoralization ya, sama compensatory rivalry ya. Nanti dilihat lagi ya yang sudah lupa ya apa ini ya, ini ancaman terhadap validitas konstruk ya, resentful demoralization itu. Jadi di sini ada ini ada contohnya ya setelah ini. Nah, di sini penelitiannya Lieberman ya, penelitiannya sudah lama ya, tahun 1956. Ini yang dikutip juga di bukunya Sadis Cook and Campbell ya. Ada efek dari perubahan peran ya, perubahan tugas kerja ya pada sikap pro manajerial gitu ya. Nah, pada observasi 1 ya, itu di sini terlihat observasi 1, kemudian ada intervensi, kemudian ada O2 gitu ya. Di sini O2-nya itu adalah pengukurannya adalah sikap pro manajerial gitu ya. Nah, di sini ketika pertama dia staf biasa, kemudian dia ke staf yang lebih tingkatnya lebih tinggi, ke manajerial, dia sikap
pro manajerialnya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, kemudian ketika ada kontrak yang tidak disukai, dia resign atau dibebaskan gitu ya. Nah, penurunan sikap pro manajerial pada O3 dan O4 itu, yang uninterpretable itu sudah merupakan proyeksi dari O2, O3 ke O4 gitu. Nah, sementara yang interpretable outcome itu berarti dia ada penurunan dari O3 dan O4 gitu ya, ketika dia tidak lagi bekerja pada posisi itu gitu ya. Tadi ya resign atau relief itu jadinya sikap pro manajerialnya itu akan menurun gitu. Itu. Nah, di sini yang remove treatment ya, yang ketiga. Nah, yang keempat adalah repeated treatment design ya. Nah, hampir sama seperti tadi ya, ada multiple observation di sini gitu ya. Jadi ini desain yang banyak digunakan ya, karena ini sangat itu mudah gitu ya, dalam artian direplikasi itu mudah gitu ya. Nah, ini sama juga seperti tadi ya, efeknya harus transient gitu, jadi efeknya itu harus bersifat sementara, tidak menetap ya. Kenapa ya? Karena ada beragam observasi gitu ya. Nah, catatan lain di sini ada potensi ceiling effect ya pada O3 gitu ya, karena sudah mentok ya, sudah mentok, dia karena ada banyak pengukuran gitu ya, dia menjadi semakin berpengalaman gitu ya untuk menjawab gitu ya. Nah, bisa diperbaiki ya dengan jeda reintroduksi lama ya. Jadi O2 sama O3 itu diperlama gitu ya. Jedanya itu diperpanjang gitu ya. Jadinya efek dari tadi pengukuran O2 itu akan harapannya akan berkurang gitu. Nah, ini contohnya penggunaan metadon ya sebagai anti adiksi gitu ya. Kalau ketika dia menggunakan metadon itu dia akan penggunaan narkotikanya itu akan turun gitu ya. Kemudian pas dia nggak menggunakan metadon itu akan naik lagi gitu ya. Pas menggunakan lagi akan turun lagi gitu. Jadi di sini walaupun tanpa kelompok kontrol, jadinya dia bisa mengambil kesimpulan kausal yang lebih kuat gitu ya. Karena yaitu tadi dilakukan berulang gitu ya. Nah, di sini ada ancaman cyclical maturation ya, siklus dalam 1 minggu ya. Jadi misalnya pengukuran di hari Selasa itu kan berbeda ya hasilnya dengan pengukuran di hari Jumat gitu ya, karena siklus harian dalam seminggu itu gitu ya, karena Senin mungkin dia sibuk bekerja, sementara Jumat itu dia sudah tidak konsentrasi bekerja gitu ya, udah memikirkan weekend gitu ya. Nah, juga terkait histori juga masuk di sini gitu ya, karena repeated treatment itu kan berarti otomatis dia itu waktunya lama gitu ya. Validitas konstruk rentan, subjek menyadari pola perakuan ya, jadi dia bisa karena melihat pola ini dia berhipotesis. Nah, nanti dia bisa itu membantu gitu ya, dia bisa membantu, atau juga muncul resentful demoralization ya, jadi dia kan dia merasa kecewa gitu ya, merasa kecewa akibat dia tidak lagi mendapat perlakuan gitu ya, tidak lagi merasa terpilih ya. Silakan nanti dicek lagi ya resentful demoralization di materi sebelumnya terkait validitas konstruk ya.
Nah, ini merupakan variasi ya dari repeated treatment design, yaitu dengan menggunakan retrospective pretest ya. Jadi pengukuran pada pretest itu, pada prates itu tadi menggunakan pengukuran yang retrospektif gitu ya. Jadi retrospektif itu sudah paham ya, saya pikir. Jadi dia mengestimasi ya kondisi yang sudah lama gitu ya. Nah, jadi tadi misalnya pada prates penggunaan metadon tadi kan dia disuruh kalau dalam rancangan ini penggunaan metadonnya tadi ditanya gitu ya, tingkat banyaknya narkotika di prates itu tidak diukur saat itu, tapi ditanyakan gitu ya, sebelumnya kamu menggunakan berapa banyak gitu ya, berapa banyak narkotika gitu ya. Nah, ini otomatis ini rentan bias ya, ada overestimasi ya, hal buruk ya di masa lalu ya, juga nggak hanya overestimasi ya, underestimasi juga ya. Nah, kan terkait hal yang bias dalam dalam hasil pengukuran yang sifatnya retrospektif itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi biasanya mengingat kembali terkait recalling gitu ya, mengingat kembali itu kan terkait kontennya itu apa gitu ya, apakah sifatnya kognitif ya, sifatnya itu perilaku ya, durasinya berapa lama, itu suatu hal yang sudah dilakukan seminggu yang lalu beda dengan yang 1 bulan lalu gitu ya. Juga terkait karakteristik hal yang diingat ya, misalnya demand karakteristik ya, ini itu terkait perilaku ilegal ya, perilaku yang memalukan, otomatis dia lebih biasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, juga terkait yang spesifik atau yang umum ya, yang hal yang detail atau yang secara umum, misalnya makan malam seminggu yang lalu apa gitu, itu kan sangat spesifik gitu ya. Juga apakah terkait emosi ya, misalnya terkait trauma gitu ya, itu akan sulit di recall gitu. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, juga bisa menggunakan pratesnya tadi penggunaan data administratif gitu ya. Nah, ini sebaiknya jadi suplemen ya, bukan yang utama gitu ya. Baik, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Silakan cek selalu sumbernya ya dari chapter 4 Zadiscook and Campbell. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.